Punya 1 jutaan dan cari tablet berukuran seperti iPad mini yang bisa diajak nonton, main game, ataupun scrolling, ya ini ada tablet dari Xiaomi. Halo guys, gue Kelvin dari Teknogi. Ya, jadi kalau di video terakhir gue udah bahas buat Redmi A5. Dan ya, ini ada saudaranya yang rilis barengan, yaitu adalah Redmi Pad SI 8,7 inch. Ya, jadi ini adalah versi barunya, atau lebih tepatnya versi lebih kecil daripada Redmi Pad SI yang sebelumnya ya. Dan gimana dengan performa dan kualitasnya? Jadi kita akan lihat gimana kualitas dan performanya. Tapi setelah gue coba, ini tab lebih kuat daripada kalian kalau begadang. Ya, jadi ini dia review dari Redmi Pad SI 8,7. Oke, kita bahas dari layarnya. Untuk ukuran layarnya dia di 8,7 inch dengan rasio aspeknya 5:3 nih. Jadi dia lebih lebar, kalau untuk browsing lebih enak nih. Untuk resolusinya dia ada di 1340x800 pixel nih. Jadi dia punya kerapatan di 179 ppi ya. Lalu untuk jenis panelnya ini IPS dengan kedalaman warnanya 10 bit. Jadi untuk di mata ini masih lumayan enak sih buat nonton. Lalu untuk refresh rate-nya dia ada di 90 Hz. Jadi untuk scrolling udah enak nih. Untuk kecerahannya dia maksimal di 500 nits, tapi kalau di luar ruangan dia bisa sampai 600. Lalu untuk rasio kontrasnya dia di 1500:1. Jadi untuk kecerahan antara area terang dan gelapnya ini udah lumayan jelas nih. Lalu untuk rasio layar ke bodinya dia di 84,41%. Jadi ya layarnya bezelnya ya masih agak tebal tapi udah oke lah. Untuk perlindungan layarnya dia udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Ini jadi udah cukup aman, tapi kalau menurut gua tetap pakai tambahan screen protector lagi sih. Lalu dia ada fitur tambahan dengan sertifikasi Tough Friend Like ya, jadi udah low blue like sama flicker free. Jadi kalau untuk kalian nonton, mata akan lebih nyaman ya. Lalu untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G85 12 nanometer ya, jadi udah efisien dan kinerja juga masih oke. Dia punya 2 core untuk Cortex A75 untuk performanya di 2 GHz. Lalu untuk yang bagian efisiensinya dia di Cortex A55 ada 6 ya, dan masing-masing 1,8 GHz. Untuk GPU-nya dia di Armali G52 MC2 ya. Jadi sebenarnya untuk performa ini udah enak banget ya. Lalu untuk skor Antutunya dia dapat di sekitar 260 ribuan ya. Lalu untuk RAM-nya dia udah pakai 4 GB LPDDR4X. Untuk storage-nya 128 GB pakai eMMC 5,1 ya. Kalau kalian masih merasa kurang, ini bisa di-extend pakai micro SD sampai 2 TB. Lalu untuk dimensi bodinya dia punya panjang di 211,58 mm, lebar di 125,48 mm. Untuk ketebalannya dia di 8,8 mm dan dia punya berat di 373 gram ya. Jadi ini cukup enteng dan lumayan kecil sih, mirip sama iPad mini. Lalu untuk material bodinya dia itu kayaknya unibody campuran dengan aluminium ya. Jadi dia agak feel plastik tapi masih kasih kesan yang mewah. Lalu untuk warna dia ada 3 variannya, dan kalau yang gue punya ini sky blue, ada lagi aurora green, dan juga terakhir ada graphite gray. Lalu untuk konektivitasnya, untuk wifi dia di dual band ya, jadi udah support wifi 5, bluetoothnya udah versi 5,3, lalu juga untuk USB-nya USB Type-C 2,0, lalu dia juga punya audio jack 3,5 mm ya, dan juga dia punya infrared blaster. Ya, jadi tablet ini cuma tersedia di varian WiFi aja ya, walaupun di slotnya kita bisa lihat tadi ada tapi nggak bisa dipakai ya. Dan kalau mau unlock device ini kita nggak bisa pakai fingerprint ya, karena nggak tersedia. Dan kalau kalian mau pakai layar di yang lebih gede lagi, dia udah support nge-cache ya, jadi bisa dilihat kalau dia bisa support cache ke nearby device yang udah support tentunya. Lalu untuk baterainya ini udah gede ya, di 6650 mAh, dan dia udah support fast charging 18 watt, tapi untuk di paket penjualan dia cuma kasihnya 10 watt aja nih. Dan kalau gue udah test charge dari 30 ke 100 itu butuh waktu sekitar 2 jam 33 menit ya. Ini pakai charger yang 10 watt. Dan ya, yang menarik adalah video playbacknya, karena gue udah coba sendiri dan dia bisa hampir 10 jam dan cuman makan 50% nih. Dan gue sisanya coba pakai Genshin Impact, untuk pemakaian 1 jam dia makan sekitar 10%-an nih. Jadi bisa dibilang ini untuk multimedia enak banget. Lalu untuk bagian kamera, di kamera belakang dia punya resolusi 8 megapiksel, aperturnya di 2,0, dan dia bisa rekam sampai 1080p 30 fps ya. Dan dia ada LED flashnya ya buat bantu foto di gelap. Sedangkan untuk kamera depannya dia resolusinya 5 megapiksel, aperturnya di 2,2, dan dia bisa rekam 1080p sampai 30 fps juga. Ya untuk tablet biasanya kita jarang pakai juga ya kamera, tapi yang penting ini cukup aja sih untuk video call. Berikut contoh hasil dari kameranya ya.
Oke, dan ini untuk kamera belakangan dari Redmi Pad SI ya. Ya, detailnya oke lah untuk di mukanya, tapi ya cukup bagus lah untuk harga sejutaan. Oke, jadi ini contoh perekaman dari Redmi Pad SI. Jadi kamera depannya maksimal di 1080p ya, 30 fps. Untuk kualitasnya ya di harga sejutaan ini lumayan bagus sih. Ya mungkin kalau di gelap ini dia agak hilang detailnya kali ya, tapi masih lumayan oke lah. Dan untuk speakernya sendiri dia udah dual speaker dan dia udah dukung Dolby Atmos, jadi suaranya bagus banget nih. Untuk nonton multimedia, video YouTube ataupun nonton Netflix ini udah enak banget. Dan dia masih sediain jack headphone buat kalian yang nggak mau pakai speakernya. Dan berikut adalah contoh dari suara speakernya ya. Lalu untuk OS-nya sendiri dia pakai HyperOS ya, berbasis Android 14. Jadi HyperOS-nya di versi 1.0.2 saat video ini dibuat. Beda sama saudaranya si Redmi A5 yang pakai Android murni ya, kalau ini masih pakai HyperOS. Tapi untuk pengalaman pakainya masih enak kok. Oke, ini pasti bagian yang ditunggu banyak orang. Gue bakal tes untuk performa gamingnya ya. Untuk yang pertama, gue bakal tes di Minecraft, dan di Minecraft lancar sih. Dia bisa di atas 60 fps nih. Jadi main di 90 fps di tablet ini sangat nyaman banget. Lalu untuk Mobile Legend, ya untuk frame rate-nya cuma bisa high aja ya, jadi dia nggak bisa super. Tapi untuk pengalaman mainnya enak sih, lancar di 60 fps di medium ya. Lalu ada GTA San Andreas, ya ini juga nggak kuat sama kayak saudaranya di Redmi A5 ya, jadi frame rate-nya parah banget di bawah 20 mungkin ini ya. Lalu ada Oxenfree ya, Oxenfree lumayan lancar ya karena ini juga bukan game berat, bisa lancar di 60 fps. Lalu ada Honkai Star Rail, iya dia di settingan very low masih playable ya, cuman kadang-kadang emang ada stuttering sih pas lagi animasi berat. Tapi karena ini bukan game yang aktif dimainin, ya menurut gue masih playable untuk kalian ngelakuin daily dan lain-lain ya. Lalu ada Genshin Impact, gua mainin di settingan lowest tapi render resolusinya gue ganti ke low ya. Masih playable sih ini, gue coba untuk mainin di boss ya dan masih oke. Dan mungkin kalau untuk suhunya ya agak anget lah ya dipakai di belakang.
Lalu untuk remote play ya, gue pakai Moonlight untuk remote play karena WiFi-nya udah dual band, udah dukung 5 GHz. Ya, ini lancar ya. Jadi selama PC kalian dicolok ke LAN, kalian nggak bakal nemuin delay sih di sini. Oke, untuk harganya, di online nih harganya lebih murah ya di 1.499.000, sedangkan kalau belinya offline dapatnya 1.599.000. Ini untuk variannya di RAM yang 4 GB dan internalnya 128 GB ya. Dia nggak ada varian lain lagi. Untuk di dalam kotak penjualannya, dia ada unit Redmi Pad SE-nya, ada dapat kabel USB Type-C dan juga adapter dayanya tapi masih yang 10 watt ya. Jadi dia belum dapat yang 18 watt. Dan juga ada kartu garansi dan juga panduan pengguna. Oke, jadi itu dia secara performanya dan juga kualitasnya ya. Bisa dibilang ini tablet yang sangat recommended di harganya ya, di 1,5 juta kurang dikit ya. Ini tablet terbaik yang bisa nemenin kalian buat nonton hampir seharian karena daya tahan baterainya mantep banget kalau buat multimedia. Lalu juga buat gaming juga masih oke nih. Masih bisa Genshin Impact dan playable lah ya. Dan ya, daripada kalian beli PS Portal misalkan kalian butuh device yang buat streaming, ini juga bisa, karena ini bisa remote play ke PC ataupun ke PS. Karena WiFi juga udah 5 GHz, udah support, dan ini jadi kencang banget kalau buat streaming. Dan ya, di harganya segini, menurut gue ini recommended banget. Dan ya, menurut gue ini boleh gas dibeli sih. Oke, jadi sekian review dari Redmi Pad SE 8,7. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Dan ya, see you in next video. Bye.